Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Saudara-saudara, kami selalu mengenangkan kalian dalam doa-doa kami, sebab kami selalu teringat akan amal imanmu, akan usaha kasihmu dan ketekunan harapanmu di hadapan Allah dan Bapa kita. Saudara-saudara yang dikasihi Allah, kami tahu bahwa Allah telah memilih kalian, sebab Injil yang kami wartakan disampaikan kepada kalian bukan dengan kata-kata saja, melainkan juga dalam kekuatan, dalam Roh Kudus dan kepastian yang kokoh. Kalian sendiri tahu bagaimana kami telah bekerja di antara kalian demi kepentingan kalian. Di mana-mana telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tak usah berbicara lagi tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kalian menyambut kami, dan bagaimana kalian berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk mengabdi kepada Allah yang hidup dan benar, serta untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga, yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan berkenan akan umat-Nya. Tuhan berkenan akan umat-Nya. Nyanyikanlah bagi Tuhan lagu yang baru. Pujilah Dia dalam jemaah orang-orang saleh. Biarlah Israel bersuka cita atas penciptanya. Biarlah Sion bersorak-sorai atas Raja mereka. Tuhan berkenan akan umat-Nya. Biarlah mereka memuji-muji namanya dengan tarian. Biarlah mereka bermazmur kepadanya dengan rebana dan kecapi. Sebab Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Ia memahkotai orang yang rendah hati dengan keselamatan. Tuhan berkenan akan umat-Nya. Biarlah orang saleh beria-ria dalam kemuliaan. Biarlah mereka bersorak-sorai di atas tempat tidur. Biarlah pujian pengagungan Allah ada dalam kerongkongan mereka. Itulah semarak bagi orang yang dikasihi Allah. Tuhan berkenan akan umat-Nya. Haleluya, haleluya, haleluya. Domba-dombaku mendengar suaraku, sabda Tuhan. Aku mengenal mereka, dan mereka mengenal aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, "Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik, karena kalian menutup pintu kerajaan surga di depan orang, sebab kalian sendiri tidak masuk, dan kalian merintangi mereka yang berusaha masuk. Celakalah kalian ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang munafik, sebab kalian menelan rumah janda-janda, sementara mengelabui indera orang yang dengan doa panjang-panjang. Sebab itulah kalian pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Celakalah kalian ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik, sebab kalian mengarungi lautan dan menjelajahi daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat kalian menjadikan dia orang yang neraka, yang kedua kali lebih jahat daripada kalian sendiri.
Celakalah kalian, hai pemimpin-pemimpin buta, yang sedang berkata, bila bersumpah demi bait suci, sumpah itu tidak sah. Tetapi sumpah demi emas bait suci, sumpah itu mengikat. Hai kalian orang-orang bodoh dan orang-orang buta, manakah yang lebih penting, emas atau bait suci yang menguduskan emas itu? Dan kalian berkata, bila bersumpah demi mezbah, sumpah itu tidak sah. Tetapi bersumpah demi persembahan yang ada di atasnya, sumpah itu mengikat. Hai kalian orang-orang buta, manakah yang lebih penting, persembahan atau mezbah yang menguduskan persembahan itu? Karena itu barang siapa bersumpah demi mezbah, ia bersumpah demi mezbah dan juga demi segala sesuatu yang terletak di atasnya. Dan barang siapa bersumpah demi bait suci, ia bersumpah bait suci dan juga demi dia, dan diam di situ. Dan barang siapa bersumpah demi surga, ia bersumpah demi tahta Allah dan juga demi dia yang bersemayan di atasnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini Tuhan Yesus mengecam orang dengan celakalah kalian. Yesus merasakan sangat jengkel dengan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Bukan karena dia benci, tetapi dia marah karena sikapnya yang sombong dan sikapnya yang tidak mau mendengarkan. Apalagi dia sebagai pewarta, sebagai pemimpin, mestinya dia memberikan teladan yang baik. Namun ternyata dia menutup pintu surga atau kerajaan surga yang mau masuk dan merintangi mereka yang berusaha masuk. Kata-kata celaka, hai kalian ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, menekankan sikap kesombongan orang-orang Farisi yang tidak mau mendengarkan ini, membuat batu sandungan banyak orang. Tuhan Yesus sebetulnya masih menginginkan dia sebagai orang yang mau mengendaki supaya dia kembali dan baik. Seperti yang terjadi dengan orang Farisi, Nikodemus, Yesus mendengarkan dan mengajak, menyadarkan, dan dia akhirnya menerima ajarannya. Marilah kita sekarang belajar untuk mendengarkan sabda Tuhan dan menjalankan apa yang diharapkannya, sehingga hidup kita akan berkenan. Jangan sampai kita menjadi batu sandungan bagi orang lain, sehingga orang lain pun akhirnya tidak menemukan Allah. Kita dipanggil supaya kita menjadi pewarta-pewarta dan mengajak mereka menemukan Allah dan menjalankan firman-Nya, sehingga kita menjadi tangan-tangan Allah, menjadi pewarta-pewarta Allah, dan menjadi Kristus yang lain yang disebut alter Kristus. Semoga ini semua dapat tumbuh di dalam iman kita, dan hari ini kita menjadi berkat bagi orang lain karena kita menjadi pewarta-pewarta, juga menyucikan orang lain untuk masuk dalam kerajaan-Nya. Berkat Tuhan menyertai kita semua. Amin.